Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali di acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa. Yang selalu setia menemani pemirsa semua menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki episode 24, yang artinya sudah 24 hari kita melaksanakan saum. Pada episode sebelumnya kita membahas mengenai amalan apa saja yang menjelang akhir bulan suci Ramadan ini, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Seperti biasa telah hadir di hadapan kita Al-Ustadz Kyai Haji Om Surahman yang akan mengupas tuntas bagai pembahasan yang akan ditanyakan. Kita langsung saja tanyakan kepada Ustadz. Ustadz, dalam melaksanakan zakat fitrah itu hal apa saja yang harus dicermati itu, Ustaz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertanyaan yang sangat tepat barangkali karena sampai saat ini kita masih melihat ketidakcermatan dalam melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah itu termasuk ibadah mahdoh. Ada ibadah ghair mahdoh yang bisa disebut muamalat dan ibadah mahdoh. Salat, saum termasuk zakat. Kalau ibadah ghair mahdoh itu niat saja yang baik sudah cukup. Innamal amalu binniyati. Dengan niat baik saja itu sudah cukup. Kemudian amalannya kita ukur, kita cari yang maslahat, yang diterima banyak orang. Itu kan begitu. Itu yang ghair mahdoh. Tapi kalau mahdoh tidak bisa seperti itu, tidak cukup dengan niat saja. Ma yustaratu fi ta'yinu, yang diterapkan secara rinci, ada ta'yin, ada aturannya. Maka kalau salah itu batal. Ma yustaratu fi ta'yin, sesuatu yang turutkan ketentuannya, kalau salah batal. Walaupun niatnya baik. Kita sholat niat baik, tapi amalnya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya ditolak. Kita ibadah haji niatnya baik, tapi amalnya tidak cocok dengan ketentuan Rasul, baik mengenai waktu ataupun apapun. Caranya berbeda dengan yang dilaksanakan Rasul, itu tidak diterima. Seperti itu juga zakat fitrah. Dia ibadah mahdoh. Dia ada ketentuan yang khusus spesifik. Berbeda dengan zakat yang lain, ada batas-batas yang sama, ada batas yang berbeda. Zakat fitrah itu disebutnya mudoyak, waktunya pendek. Kemudian jenisnya, walaupun ini lebih longgar, kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, farada Rasulullah SAW zakat fitri so'an min tamrin, so'an min sa'irin. Dari segi yang digunakan untuk zakat fitrah adalah so'an min tamrin, kurma atau sa'irin atau gandum. Maka para ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah makanan pokok. Zakat harus dengan makanan pokok. Jadi kurma karena makanan pokok di sana, tamar makanan pokok juga di sana, kemudian sa'ir makanan pokok di sana. Di kita tentu saja dengan beras. Satu sok. Kira-kira 3 kilo atau 3 liter lebih. Itu harus teliti. Kemudian pertanyaannya, bolehkah diganti dengan uang? Dengan uang itu bukan diganti. Dengan uang adalah qimah. Nilai tukar. Gitu. Bukan satu sok uang. Berapa banyak satu sok uang? Tetapi satu sok kurma, satu sok syair, satu sok beras. Gitu. Tapi diambil nilainya, nilai tukarnya. Itu namanya qimah. Zakat apapun pada umumnya bisa diganti dengan qimah. Itu sebabnya zakat fitrah boleh dengan nilai tukarnya. Jadi bukan dengan uang, dengan nilai tukarnya. Zakat fitrahnya dengan makanan pokok. Ya, makanan pokok yang kita makan. Ambil standar yang paling ideal. Jangan ambil yang kecil. Jangan zakat milih yang murah. Gitu ya. Itu tidak tepat dengan yang Rasulullah SAW tentukan. Kemudian lil hurri, bagi orang merdeka,
wal abdi atau hamba sahaya, wal zakari laki-laki, wa unsa perempuan, wal kabir orang dewasa, wal sagir anak-anak. Semua orang kesimpulannya, minal muslimin, semua kaum muslimin harus mengeluarkan zakat fitrah. Sebabnya kita sampaikan sejak awal direncanakan. Kenapa? Karena yang menanggung adalah kepala keluarga. Kepala keluarga yang menanggung anaknya, menanggung pembantunya, menanggung istrinya. Tentu saja perlu persiapan. Gitu. Jangan baju terbeli zakat fitrah, enggak. Itu yang saya maksud sejak awal. Di minggu terakhir ini rencanakan. Gitu, zakat fitrah dengan ukuran yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi teknis itunya. Yang kedua, titipkan kepada jami zakat yang harus tepat waktu, kemudian tepat cara. Itu yang kita maksud cermat itu. Kenapa? Ya beragam. Kita tidak menjamin semua tepat seperti yang dianjurkan Rasul, walaupun kita tidak bisa menuduh ada yang tidak seperti itu. Ya. Tapi kita harus cari yang kita percaya gitu. Kenapa? Tadi mudoyak. Kapan zakat fitrah dikeluarkan? Rasulullah memerintahkan amar Rasulullah bi zakatil fitri yaumat fitri qabla khurujunas ilal musalla. Keluarkan zakat fitrah pada hari yaumat fitri, hari Idul Fitri. Qabla, sebelum orang-orang keluar ilal musalla, ke tempat salat, sebelum sholat Id. Kemudian perintah berikutnya apa? Dan keluarkan, bagikan sebelum sholat Id. Begitu pendeknya. Ya. Menyampaikannya sebelum sholat Id, batasnya sholat Id. Jadi begitu pendeknya. Ya. Ya. Walaupun banyak orang menafsirkan, ya sejak malam juga besok boleh. Kemudian seminggu sebelumnya juga boleh. Sebulan juga boleh. Kan begitu, jadi tanpa batas. Dengan logika qabla itu qabla an yaruja rajul nasu ila musalla, sebelum asa sebelum panjang. Padahal sebetulnya tidak kan. Kalau kita diundang qabla subuh qabla duhur, jam berapa datang? Sebelum jam 12. Iya, tidak subuh kan? Iya. Apalagi kemarinnya, kan tidak bisa. Nah itu kadang-kadang yang jadi masalah, walaupun kontroversi, tapi sebaiknya ambil yang paling selamat. Mengeluarkan zakat fitrah yang paling tepat adalah selesai sholat subuh, gitu. Menjelang orang-orang pergi sholat Id. Itulah waktu mengeluarkan zakat fitrah bagi jami zakat. Amilin. Betul ada hadis sahabat menyimpan, memberikan 3 hari sebelumnya. Kemana? Ke jami zakat. Bukan dari ke mustahik, ke jami zakat. Kalau ada dalil mengatakan 2-3 hari sebelumnya disampaikan bukan kepada mustahik, tapi kepada jami zakat. Jami zakat mengeluarkan yaumat fitri qabla khurujinas ila musalla, gitu. Sebelum orang-orang keluar ke musalla, qabla, sebelum tidak panjang kan. Gitu. Jangan qabla terlalu panjang. Seperti kita diundang qabla duhur, datang subuh kan begitu. Itu kan secara bahasa juga tidak tepat. Walaupun kita tidak menyalahkan, tapi yang kita mesti lakukan mana yang sah menurut semua orang. Mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat subuh pada hari raya sampai dengan orang-orang pergi ke tempat sholat, itu sah kata semua madhab. Kemudian ada yang mengeluarkan sejak malam, sah kata dia, tapi kata yang lain tidak tepat. Ada yang sejak 2 hari 3 hari sebelumnya, itu sangat kontroversi. Banyak orang tidak menganggap benar seperti itu. Jadi yang paling tepat mana? Yang sah semua orang nyebut, sah semua
Madhab menyebut sah adalah ketika dikeluarkan setelah salat subuh pada hari raya Idul Adha sampai orang-orang pergi ke tempat sholat. Yaumul fitri qabla khurujinas ilal mushola. Itulah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Siapa? Itu yang dilakukan jami zakat. Adapun kita yang titip ya boleh kapan-kapan pun. Yeah. Itu yang dimaksud oleh hadis-hadis yang menerangkan diberikan 2-3 hari sebelumnya, yang dimaksud itu memberikan kepada jami zakat, menitipkan. Tapi dengan alasan itu tidak akan selesai. Kenapa? Waktunya terlalu pendek, mudah. Banyakkan saja pelakunya, banyakkan amilinnya, panitianya sih banyakkan gitu. Kan itu jalan keluar yang paling sederhana. Banyakkan aja orang yang membagikannya, bukan waktunya dirubah gitu, seperti itu. Walaupun tadi saya sampaikan ada yang berpendapat yang lain, tapi yang ini paling sah dan semua orang menganggap sah. Itu sebabnya para ulama menyampaikan amal yang paling baik ketika dianggap sah menurut semua pendapat, itu amal yang paling ideal kita lakukan. Demikian salah satu yang harus kita perhatikan di dalam zakat fitrah. Yang pertama, usahakan semaksimal mungkin semua yang kita tanggung bayar. Walaupun andai kata tidak sanggup, para ulama memberi ruang. Ketika tidak bisa disampaikan keseluruhan, jangan ditinggalkan semuanya. Ketika tidak mampu melaksanakan keseluruhan, jangan tinggalkan semuanya. Maksudnya lakukan sekemampuan. Tapi, yang jadi kadang-kadang tragis itu, kalau hal yang lain mampu, zakat fitrah tidak. Dengan alasan banyak hal. Itu sebabnya sejak awal tadi kita berbincangkan, sebaiknya untuk memilih zakat direncanakan. Jangan mendadak dipikirkan, tapi justru direncanakan. Buktinya dengan ingin yang lain-lain juga mampu. Kenapa zakat fitrah yang cuma sekian tidak mampu? Gitu. Padahal penting sekali buat kita karena dia sesuatu yang diandalkan. Tapi dengan catatan majus taroto fitain falau taufi mumtilun. Zakat kita ibadah mahdoh, tidak cukup dengan niat saja. Pelaksanaannya harus tepat seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah la ma'buda illallah Muhammad Rasulullah wala tariqo ilaihi illa bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Gitu kata Ibnu Katsir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu. La ilaha la ma'buda illallah. Kemudian Muhammad wala tariqo, tidak ada jalan untuk ibadah kecuali yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini berkaitan dengan ibadah mahdoh seperti sholat, seperti saum, seperti ibadah haji. Bukan sekedar niatnya yang baik dan benar, tapi melaksanakannya harus teliti seperti apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ada kesulitan, bukan merubah hukumnya, merubah aturannya, tapi cari jalan keluarnya. Kalau dikhawatirkan tidak selesai karena banyak yang mesti dibagikan, orangnya ditambah. Orang yang ingin jadi panitia itu kan banyak. Banyak kan orangnya. Bukan dirubah waktunya gitu. Itu kurang bijaksana sebetulnya. Kenapa? Karena melanggar sesuatu yang telah Rasulullah tentukan. Kapan melakukan zakat fitrah? Amara Rasulullah bi zakatil fitri yauma fitri qabla hurinas ilal mushola. Pada hari raya Idul Fitri sebelum orang pergi ke tempat sholat. Kesimpulannya kapan? Ibadah subuh gitu, sampai menjelang orang-orang pergi ke tempat sholat. Itu salah satu persyaratan yang seyogianya diutamakan. Jangan dulu membuat solusi jalan keluar tanpa usaha maksimal untuk teguh kepada batas-batas itu. Boleh jadi di lama yang darurat bisa, tapi ketika mudah diatur kenapa dirubah aturannya?
Demikian barangkali ketelitian itu sangat perlu karena ibadah mahdoh. Zakat fitrah bukan beda dengan yang lain gitu. Beda dengan membagikan bantuan-bantuan yang sosial yang lain. Tidak boleh pakai pikiran itu. Yeah. Tidak boleh pakai pikiran bantuan sosial. Ini ibadah mahdoh. Gitu barangkali. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, menyambung tadi terkait ketentuan. Bagaimana dampaknya jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi seperti tadi dari segi pembagian waktunya? Nah itu bagaimana Ustadz jika ketentuan tersebut? Itulah yang sejak awal saya sampaikan. Ma yustaratu fi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Itu yang kita khawatirkan. Ibadah mahdoh kalau dan sudah diatur, ditentukan, ta'yin sudah ada ketentuan, kalau tidak tepat jadi salah, jadi batal. Nah, sebabnya Rasulullah SAW juga menyampaikan, barang siapa mengeluarkannya sebelum salat Idul Fitri, itu adalah zakat yang diterima, sedekah makbulah, zakatan makbulah. Tapi kalau dikeluarkan setelah salat Id, jadi sedekah biasa, gitu. Kalau dibagikan sebelum salat Id, itu zakat fitrah. Sah sebagai zakat fitrah. Dibagikan setelah sholat Id itu sedekah biasa. Apa yang kita butuhkan bukan sedekah biasa, tapi ingin sah jadi zakat fitrah. Kenapa? Fungsinya dua tadi, tuhratan lisoimi, tu'matan lil masakin, bukan tu'matan lil masakin saja, tapi tuhratan lisoimi. Kita punya kekhawatiran boleh jadi saum kita coreng-moreng gitu kan. Boleh jadi saum kita ada cacatnya. Boleh jadi saum kita banyak kekurangannya. Walaupun kita telah ikhtiar maksimal, ya kemanusiaan. Allah buka jalannya apa? Bayar zakat fitrah untuk menghapus coreng-moreng itu, mengurangi segala melengkapi segala kekurangan itu, tapi dengan syarat dia harus zakat fitrah, bukan sedekah biasa. Sedekah biasa tidak menyelesaikan itu, cuma tu'matan lil masakin saja. Sedekah mah jadi sumber makanan bagi orang miskin. Zakat fitrah dua, itu bedanya. Zakat fitrah tuhratan lisoimi, kemudian tu'matan lil masakin. Fungsi zakat fitrah membersihkan kekurangan-kekurangan saum, tuhratan lisoimi. Yang kedua tu'matan lil masakin. Kalau sedekah biasa tu'matun lil masakin saja. Itu sebabnya konsekuensinya sebetulnya merugikan. Ketika dilakukan dengan tidak tepat, jadi sedekah biasa. Padahal yang kita harap membersihkan saum kita, melengkapi kekurangan-kekurangan saum kita. Itu yang kita butuhkan dan sangat kita butuhkan. Barangkali begitu, itu sebabnya harus cermat. Karena kalau tidak konsekuensinya cuma jadi sedekah biasa yang tidak berfungsi, jadi tuhratan lisoimi. Padahal yang kita butuhkan tuhratan lisoimi, karena kita sadar sebagai manusia saum kita tidak akan sebaik yang Allah harapkan, tidak sebersih yang Rasul anjurkan. Itu secara jujur bisa kita rasakan bahwa kita saum kadang-kadang perbuatan yang kata Nabi bisa menggagalkan saum kita lakukan. Apakah marah, apakah berdusta, boleh jadi, atau saum mata batal dengan penglihatan dan sebagainya kan, macam-macam, apalagi anak muda. Orang tua pun sama. Jadi keyakinan bersihnya saum gitu kan. Kita agak ragu-ragu dalam pengertian kita ingin keyakinan benar. Supaya yakin benar, bayar zakat fitrah. Supaya kekurangan-kekurangan itu ditutup. Yang tadi saya sampaikan di tip-ek. Tip-eknya tidak jadi, bagaimana ya? Jadi tidak terhapus kotoran-kotoran seperti itu. Jadi zakat fitrah bukan pembagian sosial biasa, tapi dia ibadah yang berfungsi dua. Tuhratan lisoimi, membersihkan saum orang yang saum dari lago dan sesuatu yang merusak pahala. Yang kedua, tu'matan lil masakin. Sedekah biasa mah tu'matan lil masakin saja. Dia tidak berfungsi sebagai tuhratan
Isoimi itu pastikan zakat fitrah kita sah supaya ketenangan hati kita bisa dipenuhi. Karena apa? Sebagai manusia kita merasa bahwa segala amal kita pasti tidak sesempurna yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa memenuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kita amalkan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan itu semua harapan bisa terpenuhi dan saum kita bisa terselamatkan. Demikian. Alhamdulillah tadi telah disampaikan tausiah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari tausiah tadi bahwa ketentuan yang dicontohkan oleh para nabi dan rasulnya merupakan contoh yang sebaik-baiknya kita laksanakan. Karena hal itu dapat membuat ibadah kita diterima, bahkan berdampak baik bagi kehidupan kita semua. Sekian untuk hari ini, kita berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.